Coba kalian dilihat di alinea kedua tadi ditegaskan dalam pasal 28 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menyatakan bahwa hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. Jadi hak asasi manusia itu dilindungi oleh undang-undang, ya, dilindungi oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam pasal 28. Oke. Poin pertama, hak untuk hidup. Ya, hak untuk hidup. Jadi hak hidup kalian itu dilindungi oleh undang-undang. Kita analisa, kita studi kasus. Ketika ada kelaparan di daerah tertentu, misalkan pangan tidak ada, misalkan bahan-bahan pokok itu susah diakses, susah didapatkan. Mungkin faktornya atau penyebabnya itu bisa karena letak geografis, bisa jadi karena harga sembako mahal, itu bisa jadi, tidak menutup kemungkinan. Pertanyaan saya, apakah kelaparan itu melanggar hak asasi manusia? Melanggar. Alasannya kenapa? Nah, tidak mendapatkan hak untuk hidup. Artinya negara tidak bisa mengakomodir hak rakyatnya untuk hidup. Oke, poin kedua, hak untuk tidak disiksa, ya. Terus hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani. Ya. Ketika ada orang misalnya atau seseorang atau badan hukum atau komunitas atau rakyat, ya, yang ingin menyampaikan hak kebebasan berpikir dan hak kebebasan berpendapat, ditangkap misalnya, dikriminalisasi misalnya, dijebloskan ke penjara. Apakah itu merupakan pelanggaran hak asasi manusia? Coba, sama, itu merupakan pelanggaran hak asasi manusia. Kalian bebas mengutarakan pendapat kalian, ya. Karena negara kita itu negara demokrasi, ya. Artinya kebebasan berpikir kalian itu dilindungi oleh undang-undang, oleh konstitusi, ya. Oke, terus hak beragama. Pemerintah menjamin hak beragama, ya. Pemerintah hanya melindungi hak beragama. Dalam pasal berapa? Undang-undang pasal 29, ya. Negara menjamin kebebasan setiap penduduk untuk menurut agamanya dan kepercayaannya itu, ya. Negara menjamin kebebasan beragama itu tercantum dalam pasal 29 Undang Dasar 1945. Hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum. Setiap warga negara itu memiliki kedudukan yang sama di atas hukum, tidak membeda-bedakan ras, golongan, ya, tidak membeda-bedakan budaya, tidak membeda-bedakan suku. Jadi semua
mendapatkan hak yang sama di hadapan hukum. Tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. Nah, kalau asas hukum berlaku surut mungkin itu adanya di mata kuliah ya. Tapi saya akan jelaskan. Waktu saya kuliah itu ada yang namanya asas hukum berlaku surut. Jadi gini contohnya. Ketika kalian mencuri, ya, bukan mencuri ya. Kalau dulu ada Sumanto yang beli mayat, ya, yang makan orang, ya, yang makan mayat. Jadi asas hukum berlaku surut jadi gini. Seseorang tidak bisa dipidanakan, ya, seseorang tidak bisa dijerat hukuman ketika orang itu melakukan suatu perbuatan melawan hukum yang belum ada aturannya, yang belum ada undang-undangnya. Contoh gini. Jadi hukum itu tidak bisa menjerat kepada orang yang melakukan perbuatan hukum ketika belum ada undang-undangnya, gitu kan? Contoh kasus Sumanto misalnya. Adapun kasus Sumanto terjerat hukum itu bukan karena pasal yang dilanggar itu bukan masalah ngambil mayat dari kuburan, tapi itu adalah melanggar norma hak, aturan-aturan normatif, ya, aturan-aturan normatif dalam konteks budaya yang berlaku di Indonesia gitu kan. Dan Sumatera itu terjerat mungkin saya katakan ini mungkin, ini hanya bentuk analisa saya aja ya. Mana ada sih orang yang paling mayit, ya kan, nyolong mayit, ada juga nyolong uang, ya kan, ada juga apa, kanan, nyolong makanan, gitu kan, uang, bengkel, motor, gitu ya. Dan ini adalah salah satu kasus yang baru. Nah, itulah yang disebut asas hukum berlaku surut. Jadi orang itu tidak bisa dipidana, ya, tidak bisa dihukum atau tidak bisa dijatuhi hukuman sebelum peraturan itu ada. Jadi aturan itu harus ada dulu, gitu kan? Baru orang itu bisa dapat dipidana. Oke, hak asasi manusia itu lahir di Amerika. Declaration of Human Rights. Jadi hak kemanusiaan yang diatur secara global melalui PBB, berlaku secara universal. Penerapannya hak asasi manusia di setiap negara itu berbeda-beda. Beda dengan demokrasi di Barat, beda dengan demokrasi di kita, demokrasi Pancasila. Ya. Kebebasan hak asasi manusia misalkan di Amerika, orang jalan-jalan misalkan di fasilitas umum dengan mengenakan bra. Apakah itu melanggar hak asasi manusia? Enggak kan? Karena apa? Aturannya berbeda dengan budaya ketimuran. Tapi ketika kalian pakai bra misalkan, jalan di fasilitas umum, itu merupakan pelanggaran hak enggak? Pelanggaran. Karena sejatinya hak asasi manusia itu harus selaras dengan tatanan nilai budaya, norma yang berlaku di masyarakat. Kebebasan itu
jangan disalahartikan sebagai kebebasan yang sepenuhnya. Kita bebas melakukan hak apapun di dunia ini, gitu ya. Tapi ada aturan-aturan yang tidak boleh dilanggar dengan tata nilai yang berlaku di Indonesia. Contoh di kita, nilai-nilai yang terkandung dalam dalam sila-sila Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab. Misalnya, apakah orang memakai berat itu perilaku manusia yang beradab? Tidak. Ya, artinya kebebasan itu harus berjalan dengan norma, nilai, aturan yang memang yang berlaku di masyarakat. Ada yang ditanyakan? Berarti paham nih? Yang paham? Berarti sekarang Bapak yang balik nanya nih. Dari sekian materi yang saya jelaskan tadi, berarti kalian sudah memahami ya apa itu hak asasi manusia, persoalan-persoalan apa saja yang menyangkut dengan hak asasi manusia. Berarti kalian hafal ya? Sedikit. Coba apakah kalian pernah melihat pelanggaran hak asasi manusia dalam lingkungan kalian, asal di rumah misalkan, di masyarakat, di media sosial, atau di sekolah, atau di mana gitu? Pernah nggak? Pernah. Apa? Kasusnya apa? Kasusnya seperti apa? Kekerasan. Contohnya seperti apa? Kekerasan. Pas lihat kekerasannya dong, tapi nggak tahu ada masalah apa-apanya, cuma pas lihat dia udah kayak dikasih sama kakak tuanya. Oh gitu. Ya. Sama orang tuanya. Berarti kasusnya KDRT, kekerasan dalam rumah tangga. Itu kategorinya KDRT. KDRT berarti ya. Nah, justru ini sangat penting sekali ya. Ketika kalian di rumah, itu alangkah baiknya harus melakukan dua komunikasi, baik dengan anggota keluarga yang ada di rumah. Alangkah baiknya ketika ada masalah, ketika ada perseteruan dengan orang tua atau dengan kakak dan adik, ya, baiknya itu diselesaikan dengan jalan apa? Dengan jalan komunikasi, ya. Karena kenapa? Konflik itu terjadi karena tidak ada komunikasi sehingga menyebabkan salah paham. Ya, kasus yang terjadi antara orang tua dengan anaknya, ya kan? Kasus anak dengan lingkungan masyarakatnya, dengan lingkungan sosialisasinya, gitu kan? Saya katakan kalian di sekolah hanya pertemuan kalian dengan guru kalian itu di sekolah terbatas, ya. Artinya gini, pendidikan yang paling baik yang kalian dapatkan itu pendidikan di lingkungan keluarga. Ya. Ketika inputnya baik, maka outputnya juga baik. Ketika lingkungan keluarga kalian kondusif, maka outputnya kalian baik. Cara kalian bersosialisasi, cara kalian belajar, cara kalian menyesuaikan dengan lingkungan adaptasi, itu diawali dengan dengan lingkungan keluarga yang baik. Artinya
Maka komunikasi itu dengan anggota keluarga, baik dengan ibu, dengan ayah, ataupun dengan pihak yang lain itu harus dibangun. Terserah dengan cara apa, dengan cara humor misalkan, ya kan? Dengan cara misalkan, Bu, aku ada masalah di sekolah. Di mana menurut ibu? Di mana menurut bapak? Gitu kan? Nah, seharusnya itu dilakukan oleh kalian di apa? Di lingkungan Keluarga. keluarga. Ketika kalian keluar bersosialisasi, maka pendidikan yang kalian dapatkan di lingkungan keluarga itu akan menjadi bekal kalian nanti ketika bersosialisasi di luar. Ya. Penanaman nilai-nilai moralitas ganda sakti itu di lingkungan keluar, bukan di sekolah. Sekolah hanya mengajarkan teori, ya. Walaupun pada dasarnya, nah makanya gini, dalam catur pendidikan yang digagas oleh siapa tokoh pendidikan? Ada yang tahu tokoh pendidikan? Ki Hajar Dewantara. Dalam catur pendidikan, ruang lingkup pendidikan itu ada 3. Ya, ada 3 catur pendidikan. 1 lingkungan dulu, 2 lingkungan lingkungan sekolah, 3 Masyarakat. Dari ketiga lingkungan ini harus bersinergi, harus berkaitan yang satu dengan yang lain. Artinya ada korelasi, ya, keluarga, terus sekolah dan masyarakat, ya. Sekolah itu harus bisa mengakomodir, ya, harus bisa menganalisa. Saya sebagai guru harus bisa menganalisa apa yang menyebabkan faktor peserta didik kalian misalnya bermasalah di sekolah. Nah, lembaga sekolah dalam hal ini guru dalam hal ini lembaga pendidikan harus bisa menganalisa hal itu, gitu kan? Misalkan dia bolos, misalkan dia marah-marah di sekolah, misalkan dia memiliki mental disorder, mental yang katakanlah menyimpang. Itu sekolah harus mampu mendeteksi dan menganalisa kenapa nih anak-anak ini, siswa ini melakukan perbuatan yang tercela misalkan. Ya. Nah, fungsi sekolah harus bisa menjembatani itu. Ya. Oleh siapa ya? Oleh guru. Bukan guru saja, tapi seluruh elemen yang mencakup di lingkungan sekolah, ya guru, ya kepala sekolah, semua elemen. Jadi antara sekolah dan lingkungan keluarga itu tidak menjadi jurang pemisah, tidak menjadi jurang pembeda, gitu kan. Ketiga, masyarakat. Ya. Masyarakat dan apa? Perusahaan, masyarakat, perusahaan, organisasi kemitraan yang memang berhubungan dengan sekolah. Misalkan dunia kerja, gitu kan? Nah, itu tujuannya. Tujuan sekolah itu, tujuan kalian mendapatkan pendidikan itu dampaknya seperti itu. Nah, oke. Sekarang masyarakat. Ketika kalian mendapatkan pendidikan, keilmuan, keterampilan yang kalian dapatkan di sekolah, itu harus ada dampaknya. Misalkan di sekolah keahlian kamu itu apa? Misalkan di jenjang SMK, murid itu diarahkan untuk Jurusan. memilih jurusan sesuai dengan Keinginan.
Nah itu adalah salah satu upaya lembaga pendidikan ketika siswa yang lulus di sekolah tersebut mendapatkan pekerjaan. Artinya pendidikan itu relevan dengan tuntutan zaman. Ya. Kayak ada yang ditanyakan, paham nggak? Catur pendidikan itu ada 3. Ya. Kembali lagi ke hak asasi manusia, Declaration of Human Rights. Jadi hak asasi manusia, pertanyaannya gini, kenapa sih mesti ada Declaration of Human Rights padahal kita sudah punya Pancasila? Ada yang salah nggak? Apakah Pancasila kurang? Apakah Pancasila punya kelemahan sebagai dasar budaya, sebagai dasar pendidikan nilai? Kurang nggak menurut kalian? Enggak ya? Kenapa harus ada Declaration of Human Rights yang diakui oleh PBB dan lahir di Amerika? Apakah sejatinya kita harus kiblat pada pendidikan luar? Padahal Pancasila adalah budaya yang sangat luhur. Ya. Ketika ada persoalan-persoalan pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi di Indonesia, itu persoalannya bukan konsep dasar Pancasila yang salah, tapi persoalannya adalah apa? Kesadaran kita. Saya contoh ambil yang sederhana. Ketika anak kecil nangis, balita, bayi di bawah 5 tahun, anak kecil nangis, misalkan dia marah-marah sama ibunya, sampai lempar sampai lempar sendal gitu kan, sampai lempar banting-banting mainan. Menurut kalian itu salah nggak? Salah, ya, itu salah. Menurut kalian itu masalah bukan? Masalah. Apa alasannya itu dijadikan masalah? Tidak dituruti keinginannya. Berarti masalahnya tidak diturutin. Nangis masalah bukan? Masalah. Bukan. Nah, dalam hukum, ya, dalam aturan hukum ada yang namanya asas kausalitas. Kausalitas itu kita berbicara sebab akibat. Ya. Nangis itu akibat, bukan masalah. Ya, paham ya? Berarti nangis bukan masalah, tapi nangis adalah akibat. Penyebabnya apa tadi? Tidak di keinginannya. Tidak dituruti itu adalah masalah. Nah sekarang kasus yang terjadi pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi di Indonesia itu bukan masalah. Ya. Faktor penyebabnya ketidakadilan, diskriminasi hukum. Ya. Orang demo itu bukan masalah, demo itu hak mengutarakan pendapat. Ya, berarti masalahnya bukan ada pada demo. Ya. Masalahnya ketidakadilan. Demo itu adalah implikasi dampak ketika ketidakadilan itu tidak dijalani.
dijalankan. Next, paham? Oke, cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.